Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Boni dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri dari kampus Universitas Kediri. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya pelajari, yaitu dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Perusahaan. Materi yang sudah saya pelajari adalah tentang aspek lingkungan. Aspek lingkungan adalah setiap kita melaksanakan suatu proyek usaha tentunya akan memberikan pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif terhadap lingkungan sekitar di mana proyek tersebut berada. Oleh karena itu, dalam aspek lingkungan, hal-hal yang perlu dikaji adalah apakah proyek tersebut berwawasan lingkungan atau akan mempengaruhi lingkungan, dampak proyek terhadap lingkungan sekitar, analisis AMDAL, alternatif penanggulangan negatif dari keberadaan suatu proyek. Dalam Undang-Undang 04/1982 pasal 16, setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL. Jadi AMDAL perlu untuk menentukan suatu rencana untuk proyek yang sudah jadi dipergunakan penyajian evaluasi lingkungan PEL dan suatu studi evaluasi lingkungan SEL. Suatu aktivitas penelaahan mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan yang sudah berjalan. SEL analisa dalam lingkungan yang dilakukan oleh proyek yang sudah berjalan. Dalam analisis ini, rencana lingkungan sebelum proyek berjalan sudah tidak dapat dijumpai. Mengapa diperlukan AMDAL? Adanya undang-undang dan PP yang menghendaki adanya AMDAL untuk dilakukan pada proyek-proyek yang akan dibangun. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Peranan AMDAL dalam perencanaan proyek, peranan dalam pengelolaan proyek, fase-fase pengelolaan proyek, fase identitas, fase studi kelayakan, fase rekayasa proyek, fase pembangunan proyek, fase proyek berjalan operasi, fase pasca operasi. Peranan AMDAL dalam perencanaan proyek. AMDAL sebagai dokumen yang penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen yang penting sebagai sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan. Informasi ini sangat bermanfaat untuk sebagai macam keperluan. AMDAL sebagai dokumen yang penting, sebagai informasi yang berharga bagi proyek lain yang akan dibangun di dekat lokasinya. Merupakan dokumen penting yang dapat digunakan di pengadilan dalam menghadapi tuntutan pihak lain. Kegunaan AMDAL bagi berbagai pihak. 1. Kegunaan bagi pemerintah. 2. Dapat membantu dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta peningkatan pelaksanaan PEL lingkungan hidup. Kegunaan bagi pemilik proyek. Untuk melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran, untuk melindungi proyek yang melanggar undang-undang atau PP yang berlaku, untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa akan datang. Kegunaan bagi pemilik modal. Bank sebagai pemilik modal selalu menyertakan AMDAL setiap pengajuan pemerintahan penjaminan tujuan agar dapat menjamin keberhasilan dan keamanan modal yang disalurkan. Kemudian bagi masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan, rencana mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan proyek. Kegunaan dalam analisis dan kemajuan iptek. Kegunaan dalam penelitian tumbuhnya konsultan AMDAL yang baik. AMDAL adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut-turut. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.